Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Krishna dan rekan saya Dimas Surya Pamungkas akan menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Nah, sekarang sedang marak dengan perdagangan internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Dan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional tersebut. Manfaat perdagangan internasional antara lain: yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kelima, transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional antara lain: yang pertama, menjalani hubungan persahabatan antar negara. Maksudnya adalah dengan kesejahteraan warga negara suatu bangsa, tidak ada suatu negara yang tidak membutuhkan negara lain. Dikarenakan ada kebutuhan negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Karena itu kebutuhan satu negara akan dipenuhi oleh negara lain, karena itu menjalin persahabatan antar negara penting sekali. Perdagangan internasional antara lain: 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara yaitu: 1. Perbedaan sumber daya alam manusia. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan teknologi dan penguasaannya. 4. Ketersediaan modal usaha yang mempengaruhi banyak sedikitnya hasil produksi, seperti lahan, mesin, dan tenaga kerja. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang pertama, keuntungan faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisien, dan setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi dalam negeri. 2. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Transfer teknologi modern perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Maksudnya, keinginan memperluas pasar agar kesejahteraan masyarakat naik dan berkembang. Perdagangan antar daerah atau ekspor-impor sangat diperlukan bagi pemasukan barang dan pengeluaran barang. Keuntungannya bisa memperbanyak produksi dan konsumsi di masyarakat, menjadi keuntungan yang besar saat memproduksi barang dan memasarkannya. Transfer teknologi modern Disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindah kemampuan pengetahuan, metode manufaktur, sampel hasil dan fasilitas antara pemerintah universal dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Yang pertama, sektor real. Dalam perekonomian, sektor real terbagi atas sektor konsumsi, produksi, dan distribusi pendapatan. A. Sektor konsumsi. Dengan adanya perdagangan internasional, masyarakat dapat mengkonsumsi barang yang tidak dapat dihasilkan di negara sendiri. B. Sektor produksi. Perdagangan internasional mempunyai 4 pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi. Secara umum, pengaruh adanya perdagangan internasional terhadap sektor produksi adalah: 1. Spesialisasi produksi. 2. Kenaikan investasi surplus. 3. Daerah pasar yang baru atau brand surplus. 4. Kenaikan produktivitas. C. Sektor distribusi pendapatan. Dengan adanya perdagangan internasional, terjadi hubungan luar negeri yang akan memengaruhi distribusi pendapatan melalui 2 saluran utama:
yaitu perdagangan aliran modal. 2. Sektor moneter. Sektor moneter adalah kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu negara. Pengaruh perdagangan internasional terhadap sektor moneter antara lain sebagai berikut. A. Perolehan devisa, baik dari hasil perdagangan maupun non-perdagangan. B. Menghindarkan krisis ekonomi. Kelebihan ataupun kekurangan produksi dapat diatasi dengan perdagangan internasional. C. Kerjasama di bidang perbankan sehingga dapat melancarkan transaksi yang terjadi antar negara. Dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat siang, dan selamat malam. Annyeonghaseyo. See you. Mau bicara? Lain atas dasar kepusaka. Kita sekarang sedang terjadi. Tidak dapat diproduksi sendiri banyak nasional antara lain yang pertama menjalin persahabatan yang kedua memperoleh persahabatan dan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kelima, transfer teknologi modern. Coba kita mulai. Internasional antara lain. Empat, ketersediaan modal usaha yang mempengaruhi banyak sedikitnya hasil produksi, seperti lahan, mesin, dan tenaga kerja. Memperoleh agar kesejahteraan masyarakat naik dan berkembang perdagangan antar daerah. Yang pertama, sektor real. Antara lain sebagai berikut. A. A. Non perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. sejahtera. Ya baca. Mencari hubungan habis. Ingin rambut Anda rapi, belilah Gesbi. Dijamin rapi. C. Sektor distribusi pendapatan. Dengan adanya perdagangan internasional, terjadi hubungan luar negeri yang akan memengaruhi distribusi pendapatan melalui dua saluran utama, yaitu perdagangan aliran modal. Yuk. Mau cek sampai? Yuk. Dengan perdagangan internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan kali ini saya akan membahas mengenai 3. C. Kerjasama di bidang perbankan sehingga dapat melancarkan transaksi yang terjadi antar negara. Sudah. Annyeonghaseyo. See you. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh paksa minasan aja. Aku tahu video. Hidup. Aku tahu video nih.